kami akan merangkum sebuah alur cerita film rintihan Kuntilanak Perawan yang dirilis pada 14 Oktober 2010 dan disutradarai oleh Yoyok Dampring. Oke lah, langsung saja ke dalam alurnya. Film diawali dengan sekelompok anak band yang sedang latihan, yang bernama The Cranch Band. Di luar itu sang pemilik kafe menuntut harus tampil bagus mainnya supaya dapat profit padanya. Sang manajer band langsung menegaskan pada anak-anak band tersebut. Mereka pun kesal. Tapi salah satu dari mereka ada yang pernah browsing tentang ajian pesugihan Semar Mentok. Dan inilah rintihan Kuntilanak Perawan. Di tempat kafe, sang pemeran utama yaitu namanya Lily bersama sepupunya Alice yang sedang joget-joget dan menikmati penampilan The Cranch Band. Setelah itu, para personil band tersebut menghampiri mereka berdua dan langsung berkenalan. Si Alice memuji mereka, terus mengakui bahwa dirinya perawan dan ingin bermalaman bersama mereka. Alice yang mabuk langsung dibawa oleh grup band tersebut. Lily pun sangat mengkhawatirkan sepupunya itu. Lily menjelaskan bahwa ia dan Alice layaknya seorang anak kembar. Alice seorang anak yatim piatu dan tinggal di rumah Lily. Jadi, Lily pulang sendiri. Sesampainya di rumah, kita langsung diperlihatkan body goals milik Lily yang sudah mandi. Saat sedang teleponan bersama pacarnya, tiba-tiba ada suara keras dari luar kamarnya. Lantas, ia pun mencari sumber suara itu. Sesampainya di dapur, ia dikagetkan karena melihat Alice berlumuran darah. Dan Lily pun pingsan. Keesokan harinya, Lily yang tertidur di atas meja dibangunkan oleh ibunya. Setelah itu, ia dikagetkan lagi oleh si Alice. Lily langsung menanyakan keadaannya dan menanyakan keanehan Alice semalam. Tapi Alice dengan santai menjawab bahwa ia tidak apa-apa. Kemudian Lily menemui sang pacar. Bertemulah mereka berdua. Lily langsung mencurahkan keluhan keanehan sebelumnya pada pacarnya itu. Dan ternyata pacar Lily itu sang pemilik kafe tersebut yang bernama Mike. Di scene berikutnya, Alice, Lily, Mike sedang asik menonton perform The Cranch Band. Sang asisten manajer The Cranch Band mendatangi Mike. Dan ternyata mereka saling kenal. Setelah itu, si asisten berkenalan dengan Alice. Di luar itu, mereka berdua melakukan hubungan intim di mobil. Sedang asik-asiknya, tiba-tiba Alice menyerang si pria tersebut. Tak lama dari itu, Alice menewaskannya. Di keesokan harinya, Mike menjumpai Lily dengan tampang yang pucat. Mike menjelaskan bahwa si asisten The Cranch Band itu tewas di depan parkiran kafenya. Ia tidak tenang di kamar sendirian karena ia tinggal di kafenya sendiri. Terus, pacarnya yang baik itu memeluknya. Lily seleranya tapi relatif sih. Lanjut, Lily meminta izin pada ibunya bahwa Mike untuk tinggal bersamanya sementara waktu ini. Ibunya pun mengizinkan dan meminta pada Mike untuk menjaga Lily sama Alice. Saat malam, Lily menelpon Alice. Ia menanyakan keberadaannya karena dikhawatirkan atas adanya pembunuhan. Tapi, ia hanya menjawab dengan cuek. Jangan khawatirkan dirinya, karena hal itu takkan terjadi pada dirinya. Lily sedikit kesal dengan jawaban seperti itu. Kembali pada Alice. Ia dengan sengaja melukai tangannya sendiri. Tetapi, anehnya tangan Alice sembuh kembali. Entah punya ilmu apa si Alice ini. Selanjutnya, ia kini sedang berada di tempat kafe sebelumnya. Lalu, ada seorang pria berkacamata yang menyukainya dan langsung meminta nomornya. Ya, Alice pun memberinya sembari berkata, "SMS aku kalau kamu perlu tubuhku." Setelah itu, Alice melihat pria yang sedang duduk sendiri di bar. Ia pun menghampirinya. Alice sedikit basa-basi pada incarannya itu. Lalu,
pria tersebut pun memberi kartu namanya. Yang ternyata pria itu adalah manajernya The Cranes Band. Tanpa lama-lama, Alice pun menggodanya dan mengajaknya untuk bersetubuh. Jauh dari tempat kafe, mereka berdua pun melaksanakan persetubuhan itu. Saat pelaksanaan masih berlangsung, pria itu dikagetkan oleh Alice yang menodong pisau. Refleks, si pria itu langsung kabur. Alice mengejarnya sambil membawa gergaji mesin. Selepas itu, pria tersebut pun pada akhirnya diikat di pilat tua. Kemudian dipotong badannya. Di scene berikutnya, pria berkacamata yang meminta nomor Alice sebelumnya, kini ia ingin mengunjunginya. Tepat sesampainya ia di sana, seperti biasa Alice pun menggodanya. Si pria itu mendekatinya sambil merangkak. Dengan penuh birahi, ia menciumi kaki Alice. Alice mengambil sebuah bor, lalu menodongkannya. Pria itu pun ketakutan dan berusaha kabur. Ditancapkannya bor tersebut di matanya. Dan pada akhirnya ia pun tewas juga. Di samping itu, Lily juga melakukan adegan bersama pacarnya itu. Kemudian, seperti biasa di saat adegan masih berlangsung, si Alice selalu mengejutkan. Entah mempunyai maksud apa Alice ini membunuh banyak orang. Di pagi harinya, Lily membangunkan Alice. Ia menanyakan kabarnya. 2 minggu ini sikap Alice aneh sekali dan teman kerjanya menanyakan dirinya. Karena sudah 3 hari ini, ia tidak masuk kantor. Tapi ia malah ingin keluar kerja. Si Lily langsung ngomel menyayangkannya karena Alice adalah lulusan mahasiswa Amerika terbaik dan ia itu kunglot. Flashback. Ternyata si Alice ini adalah tumbal The Cranes Band, yaitu pesugihan Semar Mentok. Daging perawan digantikan dengan kesuksesan dan kekayaan. Setelah usai melakukan ritual, satu persatu dari mereka meminum darah perawannya Alice. Mereka melakukan ini agar band mereka menjadi besar. Setelah itu, datanglah kakek-kakek yang tiba-tiba muncul. Alice menjelaskan si kakek itu menyelamatkannya. Lalu, ia mempraktikannya dengan menggoreskan cutter ke tangannya. Kakek itu membuatnya menjadi supranatural. Setelah itu, seperti biasa, Lily pun mencurahkan keluhan-keluhan kepada pacarnya. Lily pun menjelaskan ia sudah browsing tentang ajian pesugihan Semar Mentok. Pesugihan itu bisa membuat seseorang menjadi terhormat, kaya, dan terkenal dengan syarat harus menyerahkan darah perawan pada malam Jumat Wage, dan jika pemilik perawan masih hidup, harus mencari tumbalnya untuk memuaskan nafsu terpendamnya. Jadi yang membuat Alice seperti ini karena ulah The Cranes Band. Di scene berikutnya, Tania, teman baik Alice di kantornya, mengunjungi rumah Lily. Tania menjelaskan bahwa sahabatnya itu sering tidak masuk kantor tanpa alasan. Ia khawatir kalau Alice terus begini bisa-bisa dapat surat peringatan dari kantor. Lily yang bingung lalu memberikan nomor teleponnya. Tania yang hendak pulang, ia melihat Alice dan langsung menelpon Lily. Melihatnya pergi, kemudian mereka berdua mengikutinya. Lily dan Tania melihat Alice bersama Mike. Tania menahan Lily untuk tidak menghampiri mereka. Saat masih dalam misi di villa tua itu, mereka berdua melihat seorang kakek-kakek dan menghampirinya. Tanpa basa-basi, si kakek itu langsung menerangkan, hanya orang yang mempunyai ikatan batin dengan wanita itu yang dapat mengakhiri semua ini. Ia menyuruh Lily untuk membacakan sebuah mantra. Dan kakek itu menerangkan lagi, kalau sudah yakin Alice sadar, cabutlah kalung yang ada di lehernya. Sudah usai menerangkan, si kakek tersebut pergi tanpa basa-basi juga. Kini, Mike menjadi mangsanya Alice.
Setelah mereka mengetahui Alice ada di dalam, si Lily langsung mendorong pintu itu dengan keras. Ya, si Alice pun marah dan langsung membawa sajam. Ketika ingin melukai Lily, Mike menghalanginya. Tania yang hendak kabur dilempar kayu hingga terjatuh. Lalu Alice mengikat Lily dan mencekiknya. Tania melempar kertas yang berisikan mantra itu kepada Lily. Kini giliran Tania yang dicekik. Saat dibacakan mantra, Alice pun muntah dan flashback. Ketika punya peluang, Tania langsung memukul tulang kering Alice. Sesudah itu, ia juga mencabut kalungnya. 2 tahun kemudian, koran mengabarkan karir The Cranes Band telah hancur. Alice yang sudah normal kembali dan Lily yang sudah menikah dengan Mike. Kini, pada akhirnya mereka menjadi keluarga yang bahagia. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton channel kami. Like, share, and subscribe. Sedikit pembelajaran. Jika kalian berkenalan dengan seorang wanita, lihat dulu isinya, apakah baik atau jahat. Dan lebih bahayanya lagi, jika kalian berhubungan dengan wanita tapi ternyata pria, bisa-bisa hati kita menjadi tewas. Oke, segitu aja dari kami. See you next time. Bye-bye.